Untuk alas bagian bawah di sini kita akan membentuk alas segi panjang. Untuk mendapatkan segi panjang, kita gunakan lebar satu granny yang ini. Ini yang samping tadi. Kita gunakan lebar yang ini. Jadi dua penanda ini harus tetap ada. Nah, untuk yang panjangnya ini, yang tengah ini kita lepas. Yang depan, yang belakang juga kita lepas. Untuk yang sini tetap penandanya. Setelah itu buat 2 round dulu seperti yang sebelumnya. Yang atas ini buat round 2 round melingkar. Tetap diingat ya. Jadi untuk selain DC, di atas DC ini yang bagian lubang ini dan sambungan masing-masing diisi dengan 1 DC. Di sini 1 DC, sambungan juga 1 DC, di sini juga 1 DC. Selebihnya kita buat 1 DC masing-masing. Untuk awalan tetap mengikuti yang atas di sini. Kalau di sini kita buat awalannya, berarti kita mulainya harus di sebelah sini. Kita balik dulu rajutannya. Kita buat 2 round keliling DC terlebih dahulu. Nah, ini sudah membuat 2 round sebelum alasnya. Di sini penandanya untuk lebarnya alas. Nah, untuk penanda ini kita pindahkan. Setelah pada sambungan, kita pindahkan ke DC yang paling atas tepat pada sambungan. Ini adalah sambungannya. Jadi DC-nya di sini. Pindah penanda ke DC yang tepat pada penanda. Seperti ini. Yang sini juga pindah yang tepat pada penanda. Seperti ini. Nah, setelah selesai dipindah, kita mulai masuk pada alasnya. Nah, untuk alasnya, mulai dari sini, kita hanya buat 1 DC biasa. Tapi, sebelum dan setelah penanda, di sini harus dilompati. 1, 2, 3. Di sini harus dilompati. Dan untuk yang sebelum dilompati, yang sini sama yang sini, nanti kita buat 2 DC tok atau 2 DC yang dijadikan 1. Kita buat dulu 3 CH awalan seperti biasa. Setelah itu buat 1 DC masing-masing. Buat sampai di sebelah sini. Dari penanda hitung 2 1 2. Jadi nanti buat 1 DC terakhir di sini. Nah, di sini adalah 1 DC terakhir sebelum 2 DC top. Di sini penanda, ini yang dilompati, ini yang buat untuk 2 DC top. Jadi 1 DC lagi. Setelah itu kita buat 2 DC top. Jadi di sini lepas 1 aja. Biarkan di sini. Lilit lagi
Di sini penanda, lompati 1, setelah itu buat 1 DC di sini. Nah, kalau sudah dapat 3 lilitan pada hakpen, kita lepas semuanya seperti ini. Begitu juga pada penanda yang sebelah sini. Jadi untuk 1 DC sebelum dan sesudah penanda ini dilompati, dan 1 DC setelah dan sebelum yang dilompati kita buat sebagai 2 DC tok. Yang ini sama yang ini dibuat sebagai 2 DC tok. Kalau selesai 2 DC tok, yang lainnya hanya isi dengan masing-masing 1 DC biasa. Seperti ini. Kalau memang masih bingung atau takut kelewatan nanti, boleh diberi penanda. Kalau setelah yang sini 2 DC tok ini sudah diisi, penanda dinaikkan ke atas seperti ini. Dinaikkan pada 2 DC tok. Oke. Kalau masih takut terlewat waktu 2 DC tok, bisa ditandai. Jadi di sini penanda yang ujung, yang pojok-pojok, lompati 1. Di sini kita kasih penanda. Di penanda ini nanti ini akan diisi dengan 2 DC tok. Yang sini juga ini penanda, lompati 1, beri penanda. Nah, seperti ini. Kalau masih bingung, jadi nanti nggak sampai kelewatan. Caranya tetap sama seperti yang sebelumnya. Kita buat DC dulu sampai di sini sebelum penanda. Setelah itu kita buat 2 DC tok di sini seperti ini. Buat sampai yang sebelah sini. Nah, di sini sudah sampai pada penanda yang 2 DC tok. Seperti ini. Lilit lagi. Masuk ke penanda yang sebelahnya, lepas. Kalau sudah ada 3 lilitan di hakpen, lepas semuanya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, sudah ada 2 DC tok, penanda yang bawah yang tepat pada ujung naikkan ke atas seperti ini. Nah, jika masih takut terlewat, ini juga bisa dinaikkan. Jadi dari penanda di sini, ini adalah penanda, lompati 1, di sini beri tanda. Seperti ini. Kalau memang takut terlewat, kalau udah mahir dan sedikit teliti, bisa nggak pakai penanda. Tapi untuk lebih amannya, lebih baik pakai penanda. Buat seperti ini sampai 5 round nanti. Jadi DC untuk ujung-ujung diberi 2 DC tok, lompati 3, buat 2 DC tok. Setelah itu, setelah 2 DC tok, sisanya diberi 1 DC masing-masing seperti ini. Buat sampai 4 round. Caranya tetap sama. Nah, kalau sudah sampai 4 round, tambah lagi 1 round. Untuk round yang terakhir, ini adalah round penutup sebelum penjahitan untuk alas. Jadi yang round ke-6 ini tetap seperti sebelumnya. Di sini adalah awalan untuk 2 DC tok. Yang ini ujung, lompat 1, awalan untuk 2 DC tok. Jadi seperti sebelumnya, buat 1 DC dulu sampai pada penanda yang untuk memulai 2 DC tok. Setelah itu ini sudah sampai penanda, buat 2 DC tok di sini.
Lalu ini ujungnya yang tadi yang 2 DC talk yang round sebelumnya, lompat 1 buat di sini. Nah, setelah di sini kita tidak langsung lepas tapi langsung buat yang sebelah sini. Ini adalah round untuk dilompati 1 2 3, ini ujungnya. Lompat 1 2 buat DC talk di sini. Jadi buat 3 DC talk untuk yang terakhir. Seperti ini. Nah, buat lagi 1 DC sampai yang di sini terakhir. Yang sebelumnya tetap sama, buat 3 DC talk. Caranya seperti kita buat 2 DC talk tadi, tapi setelah dari sini kita ke sini lalu ke sini, baru dilepas semuanya. Nah, ini sudah sampai pada DC talk yang terakhir. Buat 3 DC talk awal di sini. Setelah itu lompat 3 1 2 3 buat DC talk lagi. Nah, kalau udah selesai nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk yang terakhir, untuk round yang ke-6 kita buat seperti ini. Setelah itu bukan 2 DC talk lagi tapi 3 DC talk. Dari awal di sini, awal untuk pembuatan 2 DC talk yang seperti sebelumnya, lompat 3 dulu. 1 2 3 buat DC talk di sini, lompat 3 lagi. 1 2 3 buat DC talk di sini. Setelah dapat 4 lilitan benang baru dilepas semuanya. Setelah 6 round hasilnya nanti akan seperti ini. Sudah mau menutup, setelah itu kita balik rajutannya. Setelah dibalik, kita rapikan dulu potongan benang yang tadi. Kita rapikan. Seperti ini. Setelah itu potong. Rapikan dengan korek api. Setelah itu tekan. Untuk round yang terakhir pada alas, buat benang yang agak panjang, kisaran setengah meter atau 75 cm. Ambil jarum, jadikan 2 seperti ini. Setelah itu simpul ujung-ujungnya yang dua-duanya seperti ini. Nah, setelah itu kita mulai menjahit untuk yang tengah alasnya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini adalah DC yang terakhir. Di sini adalah tempat 3 DC talk. Kita mulai pada ujung di sini. Di bawah tepat 1 DC. Yang ini ada 1 DC. Setelah itu kita tinggal merajut atas dan bawah seperti ini. Bukan merajut, menjahit seperti ini. Nah, ambil atas, ambil bawah, setelah itu dijahit. Nah, seperti ini. Nah,
Buat sampai yang terakhir di sini. Sisakan satu yang tepat pada di bawah DC di sini. Sisakan di sini untuk menyimpul akhir. Nah, ini sisa satu simpul terakhir. Jangan dimasukkan semuanya. Setelah itu, setelah ambil simpul, masuk ke sini, lalu tarik seperti ini. Setelah itu, untuk merapikan bagian jahitan yang masih ada di jarum, kita masukkan di sini, di jahitan yang tadi, seperti ini. Setelah itu, potong benang, rapikan dengan korek api. Selesai. Setelah itu balik rajutan. Nah, jadinya untuk alasnya seperti ini. Ini sudah jadi alas persegi tanpa hitungan. Nah, ini jadinya alasnya. Nah, tas di sini, tasnya udah jadi. Tinggal untuk membuat tali bagian serut, tali serutnya. Seperti ini alasnya. Nah, sangat simpel sekali, tidak perlu hitungan. Ini juga bisa dipakai untuk apa aja ya, nggak harus untuk model ini aja caranya untuk alasnya. Kalau sudah selesai, diambil semua penandanya. Nah, sudah jadi tasnya seperti ini. Untuk tas ini kisaran ukuran, kalau kita pakai poliindo atau poliponik nanti hasilnya akan jadi 20 kali 10 untuk alasnya. Untuk tingginya itu kisaran 25. Itu masih kisaran ya, karena untuk tarikan dan benang masing-masing akan jadi penentu beda tingginya nanti. Nah, sekarang kita buat untuk tali serutnya. Buat tali tasnya, tali serutnya kita pakai dua warna. Di sini saya pakai warna ungu muda, warna untuk bunganya, dan warna hijau. Caranya seperti ini. Buat masing-masing simpul pada benang seperti ini. Nah, di sini juga diberi simpul yang hijau. Nah, seperti ini. Setelah disimpul, nah tinggal kita buat seperti ini. Masukkan dua-duanya seperti ini. Lilitkan hijau di sini. Ambil yang warna ungu seperti ini. Nah, untuk ke atasnya tinggal lilit yang hijau, tarik yang ungu. Lilit yang hijau, tarik yang ungu. Hanya seperti ini. Lilit yang hijau, tarik yang ungu. Dililit hijau, tarik ungu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Buat tali ini sepanjang 1 meter.
Untuk jumlahnya opsional aja karena tarikan orang beda-beda. Kita buat aja sepanjang 1 meter gitu aja. Oke. Nah, ini setelah dapat 1 meter. Sekarang kita lilit ini. Kita ambil di sini. Setelah itu ambil di ini. Kita slip di warna ungu. Setelah slip warna ungu, kita ambil yang ungu, kita slip di warna hijau. Setelah itu tarik dan potong benang. Nah, seperti ini. Yang warna hijau juga dipotong. Rapatkan seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Yang bawah kita tali dulu sebelum dipotong. Setelah itu potong dekat dengan rajutan seperti ini. Lalu rapikan dengan korek api. Lalu tekan seperti ini. Yang ujungnya juga sama, potong mendekati rajutan. Setelah itu rapikan dengan korek api seperti ini. Lalu tekan. Nah, di sini sudah jadi tali rajutnya. Setelah itu kita mulai untuk memasukkan pada rajutan. Nah, kalau ini udah selesai, lihat di sini ada sambungan. Di sini sambungan yang belakang. Untuk masukkannya kita mulai dari yang depan. Dari yang paling sini. Kita masukkan dari sini. Lalu ke sini. Setelah itu ke sini. Nah, kita masuk di bagian yang pertama sini yang belakang. Lalu ke sini. Dari belakang ke depan. Ke belakang lagi. Ke depan lagi. Untuk yang sini bisa langsung lurus ke sini. Seperti ini. Ke sini. Lalu terakhir di depan lagi yang di samping sini. Tarik sampai bagian ujung kanan dan kiri ini sama. Yang bagian sini. Nah, kalau sudah sama, kita tarik seperti ini. Kita rapikan serutannya hasilnya. Untuk yang pertama, hasil serutan harus dirapikan dulu untuk membentuk serutannya yang bagus nanti. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah membentuk. Nah, setelah itu simpul. Nah, ini sudah jadi tas serutnya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Ini bagian yang depan. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, sudah selesai untuk tutorial tasnya. Selamat mencoba. Selamat bertemu kembali pada Frikal atau WSO saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.